Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan Sunan Kalijaga? Salah satu wali Songo ini diketahui lahir pada tahun 1450 Masehi. Ia adalah putra Tumenggung Wilatikta sekaligus seorang bupati yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Nama kecil Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid. Sunan Kalijaga adalah putra dari pernikahan Tumenggung Wilatikta bersama Dewi Nawang Arum. Konon keluarga dari Sunan Kalijaga ini sudah memeluk Islam sejak awal. Salah satunya adalah kakeknya Ronggolawe yang kemudian namanya menjadi Raden Sahur. Sunan Kalijaga adalah salah satu anggota Wali Songo yang memiliki peran penting dalam syiar dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan di seluruh Indonesia. Sunan Kalijaga ini memiliki gaya penampilan yang berbeda dibanding Wali Songo lainnya. Penampilannya sangat Jawani atau bisa dibilang sangat Jawa. Ia tidak mengenakan sorban seperti wali-wali yang lain dan jubah sebagaimana kostum Wali Songo lainnya. Sunan Kalijaga ini memilih mengenakan busana tradisional Jawa dan ia selalu mengenakan belangkon, beskap atau surjan dari bahan lurik hitam, coklat, dan kain batik. Kisah perjalanan Wali Songo di masa lampau dapat menjadi pelajaran masa kini. Sunan Kalijaga yang termasuk Wali Songo ini memiliki kisah-kisah menarik dan inspiratif. Dalam beberapa sumber menyebutkan jika Sunan Kalijaga ini pernah bersemedi selama 3 tahun sekaligus menjaga tongkat milik Sunan Bonang. Bahkan nama Sunan Kalijaga sendiri diambil karena ia sudah bersemedi di pinggir sungai. Lalu jika Sunan Kalijaga bertapa selama 3 tahun, apakah beliau tidak menjalankan sholat 5 waktu kala itu? Agar tidak sesat dan menjadi kesalahpahaman, mari kita simak video ini sampai tuntas. Dikisahkan Sunan Kalijaga lahir dari keluarga bangsawan. Ia merupakan putra Adipati Tuban. Hidupnya yang serba ada tak membuat ia terlena. Sunan Kalijaga dikenal Robin Hood versi Jawa. Setiap malam ia mengambil hasil pajak bumi untuk dibagikan kepada rakyat secara diam-diam. Kala itu dia dikenal dengan nama Lokajaya yang berarti perampok berhati mulia. Suatu ketika aksi Sunan Kalijaga ini diketahui oleh Adipati Tuban, tak lain bapaknya sendiri. Lantas Raden Mas Syahid pun mendapat hukuman dari ayahnya berupa cambukan dan kurungan selama beberapa waktu. Setelah bebas, Sunan Kalijaga tetap melakukan aksi dan misinya, merampok lalu dibagikan ke rakyat kecil. Seorang dari kerajaan tidak menyukai sosok Sunan Kalijaga ini, hingga akhirnya memfitnah putra Adipati Tuban itu. Seseorang itu menggunakan topeng dan kostum seperti Sunan Kalijaga. Ia merampok dan memperkosa, kemudian korban melaporkannya kepada Adipati. Tak lain adalah ayahanda dari Sunan Kalijaga sendiri. Sang ayah mengira bahwa itu adalah perbuatan Sunan Kalijaga, tak lain adalah anaknya. Hingga akhirnya Adipati Tuban mengusir Sunan Kalijaga dari kerajaan. Meski telah diusir dari kerajaan, namun Sunan Kalijaga tetap merampok dan membagikan ke rakyat miskin. Suatu hari, Sunan Kalijaga mencoba mencuri tongkat seorang pria tua. Ia mengira tongkat tersebut terbuat dari emas, namun ternyata dia keliru. Tongkat tersebut bukan terbuat dari emas. Tongkat tersebut akhirnya dikembalikan oleh Sunan Kalijaga kepada pemiliknya. Pria itu bertanya kepada Sunan Kalijaga, "Kenapa kau mau mencuri tongkat milikku ini?" Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa hasil rampokannya akan dibagikan kepada rakyat-rakyat kecil. Mendengar niat mulia dari Sunan Kalijaga, namun dengan cara yang kotor, pria itu memberikan sebuah nasihat. Hingga akhirnya Sunan Kalijaga ini menganggap bahwa pria tua itu bukan orang yang sembarangan. Ternyata pria itu adalah Sunan Bonang. Robin Hood Jawa ini pun memohon untuk diangkat murid dari Sunan Bonang. Untuk menjadi murid dari Sunan Bonang, Sunan Kalijaga mendapat sebuah ujian dan permintaan, yakni menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir kali. Sunan Kalijaga melaksanakan ujian tersebut. Ia memohon kepada Allah agar tertidur seperti halnya seorang pemuda di Gua Kahfi saat zaman Rasulullah SAW.
Doa Sunan Kalijaga dikabulkan. Ia tertidur selama 3 tahun dan akhirnya dibangunkan oleh Sunan Bonang sendiri, sembari mengumandangkan azan. Kemudian Sunan Bonang mengajak Sunan Kalijaga belajar ilmu agama di sebuah pesantren hingga akhirnya menjadi seorang wali. Kemudian terlepas dari itu, Sunan Kalijaga telah mengajarkan banyak hal tentang Islam, khususnya kepada masyarakat Jawa. Metode dakwanya yang menjaga kearifan lokal membuat ajaran Islam mudah dipahami oleh masyarakat. Selama berguru kepada Sunan Bonang, akhirnya menjadi wali. Banyak karomah yang didapatkannya ketika itu, yang sampai sekarang karomahnya Sunan Kalijaga ini belum ada yang mampu seperti beliau. Lantas, apa saja karomah Sunan Kalijaga yang ketika itu menjaga tongkat selama bertahun-tahun, kemudian tertidur selama 3 tahun? Diketahui Sunan Kalijaga dapat menghidupkan ikan yang tinggal tulangnya saja. Atas kehendak Allah melalui karomah Sunan Kalijaga ini, beliau dapat menghidupkan ikan yang tinggal tulangnya saja karena dagingnya sudah dimakan habis. Selanjutnya, Sunan Kalijaga dapat bertemu dengan Nabi Khidir. Atas kehendak Allah, Sunan Kalijaga dapat bertemu dan berguru pada Nabi Khidir pada waktu itu. Ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga memiliki warisan baju peninggalan Rasulullah Muhammad SAW yang dihadiahi oleh kiainya sendiri yang bernama Antakusuma sebagai peninggalan dari Rasulullah. Baju itu konon bisa dapat berubah-ubah warnanya menurut kesukaan yang memandang. Uniknya, ia juga mendalami adat istiadat Jawa hingga membawanya ahli dalam bidang kesenian seperti bermain gamelan, melakonkan wayang, membuat kidung, hingga ahli dalam seni tari. Tidak hanya itu, Sunan Kalijaga diketahui merupakan tokoh yang merancang Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Saat itu Raden Syahid sering bersemedi di sungai atau yang bahasa Jawanya disebut Jaga Kali. Namun ada versi lain mengatakan bahwa Sunan Kalijaga berasal julukan masyarakat Jawa yang menyebutnya dengan nama Kodi Joko atau Kali Jogo. Selain mendapatkan julukan Sunan Kali Jogo, Raden Syahid juga terkenal dengan julukan Brandal Lokajaya, yang berarti prihatin melihat kemiskinan di sekitar dalam kekuasaan Majapahit kala itu. Sehingga ia bertindak sebagai maling budiman, yakni perampok orang kaya dengan cara mencegatnya di dalam sebuah hutan dan dibagikan kepada fakir miskin.